Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di konten Ngobrol Asik bersama Himpunan Mahasiswa Komunikasi Universitas Tulang Bawang Lampung. Kali ini di Ngobrol Asik kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu ada Bapak Rektor Pak Dr. Agus Badartono MM. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Kali ini kita akan berbicara seputar lingkungan kampus, bagaimana pengembangan kampus dan lain-lainnya teman-teman ya. Langsung saja nih Pak ke pertanyaan yang banyak ditanyakan pada mahasiswa. Bagaimana sih Pak selaku rektor melihat perkembangan pembangunan UTB selama 3 tahun terakhir ini Pak? Baik, alhamdulillah ya. Jadi perkembangan Universitas Tulang Bawang dalam 3 tahun terakhir ini mengalami perkembangan cukup pesat. Nah, ukurannya adalah bagaimana mahasiswa kita meningkat cukup tajam ya. Yang semula itu sekitar total itu sekitar di bawah 2.000 ya. Tapi sekarang udah melebihi 2.000 lebih ya. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya produk kita sebagai alumninya itu banyak diserap oleh masyarakat. Masyarakat dalam arti ini adalah ada yang jadi kerja di pemerintahan, ada yang di swasta, bahkan yang sekarang ini cenderung mereka itu mandiri, ya, bikin usaha sendiri, ya, dia bisa jual online, ya, buka segala macam. Itu sungguh menarik sekali, ya. Nah, dengan demikian saya melihat potensial sekali UTB ini. Apalagi UTB sekarang sudah punya jargon, ya, yang disebut dengan unggul, terarah, dan berkualitas. Artinya apa? Keunggulan yang kita miliki ini tidak hanya sekedar unggul, tapi terarah dengan mengacu kepada bahwasanya kita umat beragama, ya. Sehingga kita tidak bisa melepas begitu saja keunggulan ini. Berkualitas dalam arti mereka lulus dari UTB, ya, mereka langsung diserap. Sehingga masa tunggu dari para alumni ini tidak terlalu lama. Dari hasil kajian tracer study ya, jadi dia melihat berapa lama alumni menunggu sampai bisa bekerja. Ternyata sekitar 3-4 bulan sudah bekerja mereka. Ya, kebetulan kemarin begitu ada alumni lulus, pembukaan ini apa? PNS, ASN, mereka daftar, persentasenya cukup tinggi diterima. Sangat luar biasa Pak ya. Lalu langkah-langkah apa saja nih Pak yang dilakukan selaku rektor sebagai upaya meningkatkan brand di UTB Lampung nih Pak? Ya, berbicara tentang perguruan tinggi, kita tidak terlepas dari tridharma perguruan tinggi ya. Bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM kita dalam rangka pembelajaran ya. Kedua, kita meningkatkan juga kualitas SDM dosen dan mahasiswanya di dalam bidang penelitian. Tidak juga terlepas mengenai akhirnya adalah bagaimana dosen dan mahasiswa itu bisa melakukan pengabdian pada masyarakat. Nah, apalagi dengan era sekarang adanya Merdeka Belajar, kampus Merdeka, akhirnya apa yang terjadi? Kita berharap para mahasiswa ini bisa memilih mau kemana dia. Misalnya mau magang. Contohnya misalnya dari rekan-rekan dari peternakan, mereka magang. Banyak perusahaan bidang peternakan yang ada di Provinsi Lampung ini. Nah, mereka bisa melakukan magang berapa bulan, nanti disetarakan dengan berapa SKS, ya. Jadi dia tidak sia-sia magang itu. Nah, yang sekarang kami tumbuh kembangkan adalah bagaimana mahasiswa ini bersama-sama dosen melakukan penelitian, ya. Dan alhamdulillah dana itu tidak hanya secara dari internal dari Universitas Tulang Bawang, tapi dana dari pusat juga mengalir, ya, dengan mengajukan proposal, kegiatan apa misalnya, penelitian apa yang akan diajukan. Dari beberapa catatan yang ada di sini, ternyata banyak dana pusat masuk ke bidang penelitian mengenai kegiatan-kegiatan dosen dan mahasiswa. Berbicara tentang kampus Merdeka nih Pak. Ya. Sebagian teman-teman mahasiswa sendiri mungkin pada belum tahu nih apa itu kampus Merdeka itu Pak. Apa sih Pak kampus Merdeka itu sendiri Pak? Jadi kampus Merdeka ini pada dasarnya bagaimana mahasiswa ini bisa leluasa ya untuk memilih apa yang akan diambil sehingga mereka merasa passionnya misalnya di dalam satu mata kuliah ya, dia bisa tahu, oh, saya milih ini. Dan tinggal mengajukan.
tetap mengacu kepada mereka misalnya apa dari ilmu komunikasi. Nah, apa yang nanti begitu mereka selesai dari perguruan tinggi ini, apa yang harus dilakukan? Misalnya kita kerjasama dengan TVRI, ya mereka magang di TVRI. Misalnya kan di sini ada juga televisi swasta, ada juga yang hobinya di bidang kehumasan. Nah, mungkin dia belajar kepada human relation, ya. Jadi artinya begitu mahasiswa selesai di dalam pendidikannya, mereka udah siap di lapangan. Itu maksudnya yang merdeka tadi, sehingga tidak terikat dengan hal-hal yang lain. Contoh, bila mana mereka melakukan kegiatan, misalnya magang di di pemerintahan atau di di perusahaan, itu kan ada SKS-nya. Nah, itu disetarakan, ya. Kok sementara sebelumnya ini mereka itu ada kegiatan di luar kan nggak dihitung SKS-nya, ya. Itu mudah-mudahan dengan demikian harapan kita, ya harapan pemerintah juga, mahasiswa itu betul-betul ya berkualitas, ya sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Biasanya nih Pak, di kampus Merdeka itu durasi magangnya sampai berapa bulan Pak? Itu kalau nggak salah 3 bulanan ya. Jadi 3 bulan itu disetarakan berapa SKS ya. Kalau nggak salah sampai 12 SKS. Berarti kalau 12 SKS berarti ada berapa mata kuliah itu? 3-4 mata kuliah, ya kan? Nah, itu sangat bermanfaat ya. Mahasiswanya bisa improvisasi ya, enjoy dia, ya. Dan dia tidak terlalu dibebani oleh teori-teori aja. Dia langsung mempraktekkan apa yang dipelajari di kampus. Ya, mahasiswa juga ya sesuai passion mereka masing-masing, Pak. Jadi, ya namanya merdeka, tidak dalam tekanan ya. Mungkin selama ini sebelum itu kan seolah-olah mahasiswa ini loh, kamu kalau di teori ini nanti ujiannya ini. Nah, padahal kan bisa aja mereka memilih, ya kan? Jadi nggak bosan dengan teori-teori saja. Dari segi area kemahasiswaan, Pak, apa yang Bapak lihat mengenai prestasi dan harapan yang ingin disampaikan nih Pak? Baik ya, jadi prestasi mahasiswa tidak bisa terlepas ya. Mereka tidak hanya kuliah saja, tapi mereka harus bisa berprestasi misalnya di bidang olahraga. Ya, misalnya ada prestasi lagi, misalnya ada event-event ya, katakanlah ada pemilihan Muli Mengane kalau Lampung ya, itu bisa prestasi. Ada juga nanti mengenai bagaimana prestasi di bidang-bidang lainnya. Harapan saya tentunya mahasiswa ini betul-betul kita harapkan bisa muncul di bidang masing-masing. Bisa olahraga, kan kami punya biro kemahasiswaan, di mana dia bisa mengarahkan mereka di samping melakukan kegiatan organisasi internal kampus, tapi mereka kita dorong, ya supaya mereka itu sudah bisa membantu masyarakat, ya. Nah, dengan demikian mereka juga ya sama tadi, pengalaman-pengalaman di bidang kemahasiswaan itu akan menumbuh kembangkan jiwa organisasi mereka, bagaimana munculkan jiwa leadership mereka, ya. Jadi nggak kaget lulus, nggak bawa map lagi keliling-keliling lamaran kan, dia udah tahu, oh iya ini ya langkah-langkah berikutnya. Lulus juga udah siap benar ya Pak di dunia kerja. Di era sekarang yang demikian ya, jadi tidak bisa kita mengacu teorinya ini, ya, nanti ujian begini nggak bisa. Karena pergerakan perkembangan teknologi juga cukup tinggi dengan adanya revolusi industri kan. Jadi kita dituntut betul-betul eksis. Ya. Kalau enggak ketinggalan. Harus menyesuaikan loh yang masalah akademik nih Pak. Tentunya di masa pandemi ini mahasiswa itu agak sedikit kesusahan mungkin dalam menyangkut materi-materi yang diberikan dosen. Dan juga untuk yang mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir juga yang sedang melaksanakan skripsi juga agak kebingungan bagaimana itu. Kebijakan-kebijakan apa sih Pak yang diberikan dari kampus UTB sendiri pada mahasiswa-mahasiswanya di saat pandemi ini? Memang dengan ada pandemik ini ya, di semua lini ya, tidak hanya di kampus ya, di segi atau bidang lain tentang ekonomi dan sebagainya itu mulai memperoleh tekanan cukup berat ya. Kembali lagi kepada kampus ya. Kita terbiasa lakukan perkuliahan secara offline, hadap muka ya. Katakanlah misalnya dosennya menjelaskan, mereka diskusi nanya langsung.
Nah, begitu kita dengan sistem daring ini, online, kan komunikasi ini kan nggak bisa langsung seperti yang kita tatap muka. Ini memang kita pahami ini merupakan kendala. Walaupun demikian, di UTB kan tetap kita bisa melakukan itu secara daring, tetapi untuk yang sifatnya praktikum, kami tetap menyampaikan supaya dijadwalkan dengan memperhatikan protokol kesehatan, ya. Itu memang masalahnya tidak hanya di perguruan tinggi, ya. Jadi ya apalagi dengan sekarang ini ada kecenderungan pandemi ini COVID-19 ini meningkat. Sempat tadi saya bicara dengan teman-teman, ada pertemuan, ya. Mereka pada ngeluh, ini kok udah meningkat semua. Kalau ini tidak bisa dikendalikan, tidak hanya ekonomi, perguruan tinggi juga jadi masalah. Nah, sebagai dampak itu contoh lagi, ya, dengan adanya pandemi ini, mahasiswa baru ini ya mungkin ada menurun persentasenya. Nah, kenapa? Karena dampak dari mungkin orang tuanya, saudaranya itu kan ada yang dirumahkan, ya segala macam. Nah, itu yang menjadi kendala bagi kita semua. Keprihatinan ini memang kita rasakan, ya, tidak saja di bidang akademik atau pendidikan, tapi juga di bidang-bidang lain. Di saat pandemi seperti ini, Pak, untuk PPDB-nya sendiri dengan mahasiswa barunya nih, Pak, ya, ada nggak sih, Pak, kendalanya? Masalahnya kan kita selama ini kan daring, itu sosialisasinya untuk adik-adik SMA yang akan lulus juga mungkin melalui media sosial tuh. Ada nggak sih, Pak, pengaruhnya berapa persennya gitu tingkat pendaftarannya untuk di UTB ini sendiri? Itu berpengaruh, ya, sangat signifikan, ya, dengan adanya pandemi ini, ya, sehingga mereka yang katakanlah mendaftar atau berminat ini menurunnya cukup drastis, ya. Itu tadi pertimbangan tadi, mau kuliah ini nanti hitungnya masih 4 tahun lagi, ya kan, nggak kuliah mau kemana, mau kerja juga nggak ada, karena orang tuanya atau saudaranya tidak mampu membiayai, itu muncul. Nah, oleh karena itu di dalam kami promosikan mengenai penerimaan mahasiswa, salah satunya akan kami sampaikan, kami ada beasiswa melalui yayasan, perguruan tinggi, ataupun yang disebut dengan KIP, ya, jadi kartu Indonesia Pintar. Itu ada. Artinya, sepanjang mereka memang si calon mahasiswa ini memang berminat mau kuliah, dia memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, mungkin, ya, dia pandai segala macam, dia pasti dapat kartu KIP. Nah, di era sekarang ini dengan adanya KIP ini, kalau dulu, ya, KIP ini hanya berlaku kepada program studi yang terakreditasi B. Sekarang enggak, dilunakkan lagi, yang terakreditasi C pun bisa menerima. Karena kalau programnya KIP ini kan mereka dapat akun, dia langsung daftar. Kalau KIP, ya. Nah, sedangkan yang lain itu masuk. Nah, harapan kita, kalau memang nanti pemerintah pusat menggelontorkan dana untuk KIP ini cukup tinggi, ya mungkin kita bisa membantu mereka, ya, keluarga mereka yang belum mampu untuk membiayai itu bisa terbantu oleh pemerintah. Masih dari permasalahan akademik, Pak. Dengan adanya persaingan yang kita lihat nih, Pak, ya, baik di universitas negeri maupun universitas swasta, bagaimana sih, Pak, langkah konkret yang telah atau yang akan dilakukan Universitas Tulungagung Lampung sendiri itu, Pak? Jadi kebetulan, ya, saya dipercaya sebagai wakil ketua APISI, jadi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia di Lampung. Dan kami juga ada hubungan forum rektor dengan perguruan tinggi negeri yang lain. Kami selalu melakukan berbicara yang bahwasannya mereka ini bukan sebagai istilahnya lawan, tapi kita merangkul semuanya, ya. Jadi merangkul semua. Memang di Lampung ini ada perguruan tinggi negeri, ada berapa? 3, ya. Polinella, Unila, ITERA, UNPAD, UIN, ya. Kami bahas itu. Artinya apa, ya? Bahwasanya semua membutuhkan mahasiswa. Kalau perguruan tinggi negeri dengan adanya mahasiswa atau tidak ada mahasiswa, para pegawai dosen tetap dibayar. Tapi kalau swasta nggak ada mahasiswa, tutup kita. Nah, ini yang kita sampaikan itu ternyata contohkanlah Unila, mereka ngerem, jadi mereka membatasin. ITERA juga, jadi ada pengertian di antara kita. Itu yang pertama.
Kedua, ternyata contohnya di ETERA. Peminat yang masuk ETERA itu justru banyak dari luar kota. Dengan dibukanya tol, ya, itu banyak orang dari Jawa, dari Tangerang, mana kuliahnya di ETERA. Kenapa? Ini kan salah satu perguruan tinggi yang apa istilahnya ya, yang hampir semuanya orang dari ITB. Nah, dengan demikian masyarakat yang ada di dalam ini di Provinsi Lampung itu, nah bisa milih ke Unila, Purnila, bahkan di perguruan tinggi swasta yang ada di sini. Jadi ada dua hal ya. Jadi kita bisa menyamakan persepsi bahwasanya kita juga ingin ikut aktif mencerdaskan kehidupan bangsa dalam artian bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu. Nah, khusus untuk UTB kan sudah punya branding ya. Jadi sudah jelas istilahnya dari mana mahasiswa yang paling banyak jelas. Program studi mana yang paling banyak diminati sudah jelas semua. Tinggal kita melakukan mapping. Ya, melakukan mapping sekaligus kita melakukan promosi ya di daerah-daerah kantong-kantong yang mahasiswa yang minatnya ke UTB. Kita sudah punya datanya. Ya. Dari kualitas dosennya sendiri nih Pak di UTB ini bagaimana sih Pak? Kualitas SDM secara bertahap kami tingkatkan ya. Dari beberapa rekan konsorsium kita kan mereka standarnya kan S2. Ya. Ini sudah mulai bertahap kita kirim untuk kuliah di ambil program doktor, program S3. Ada yang bantuan yang sifatnya dari internal, ada juga mereka melakukan beasiswa yang ada di pemerintah pusat. Sudah banyak dikirim. Yang sekarang tahun ini aja dari FISIP ada 3 orang. Dari farmasi ada 4 orang. Dari hukum ada 2 orang. Ya. Yang mana? Yang teknik industri sama peternakan belum. Jadi kita yang banyak sudah mengambil program S3 adalah FISIP, hukum, dan farmasi. Harapan Bapak ke depannya nih Pak untuk perkuliahan maupun untuk UTB-nya sendiri itu bagaimana? Harapannya saya jelas ingin supaya UTB ini lebih baik ya. Kan udah jelas tagline kami adalah unggul, terarah, berkualitas. Ya, bukan bicara tentang berapa jumlahnya yang harus, tapi kualitas itu bagaimana alumni UTB ini betul-betul menjadi menjadi contoh bagi yang lain. Itu yang pertama ya. Kedua, harapan kami tentunya UTB ini bisa berkembang lebih bagus lagi ya. Dan saya berharap juga supaya program studi farmasi ini nantinya kita bisa mendirikan profesi. Kan lulusan farmasi kan S1 farmasi. Kita berharap kalau nanti bisa kita tingkatkan lagi, kita bisa membuka profesi apoteker ya. Kalau kita bisa buka profesi apoteker, mungkin seluruh Lampung ini akan larinya ke UTB. Karena belum ada di Lampung ini. Mereka akan melanjutkan apoteker itu larinya ke Jawa. Ya, Jawa ini kan ya relatif, ada yang di Jakarta, ada yang Jawa Tengah, ada yang Jogja, macam-macam. Jadi tentunya masih kami berharap ini akan lebih baik ya. Dan mudah-mudahan pandemik ini mungkin tidak akan hilang ya, tapi paling tidak menurun. Ya, kurvanya menurun, sehingga kita bisa beraktivitas, yang kuliah bisa berjalan, yang bisnis jalan, dagang jalan, mudah-mudahan ada kesetaraan antara masalah kesehatan dan masalah ekonomi. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Baik teman-teman semuanya, cukup sekian perbincangan dari kami dengan Pak Rektor untuk membicarakan seputar kampus, seputar akademik, dan bagaimana sih harapan kedepannya untuk Universitas Lampung itu sendiri. Cukup sekian dan nantikan terus episode berikutnya hanya di Infocom Universitas Lampung channel YouTube-nya. Saya Ilham Sani mewakili seluruh kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.